Selamat pagi, dan berjumpa dengan saya, Pak Abi Ginting, dalam renungan pagi Selasa 18 Agustus 2020. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 19, ayat 23 sampai dengan 30. Mari kita dengar sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas rahmat-Mu dari tadi malam sampai pagi hari ini kami dapat beristirahat. Pagi ini Allah Bapa, kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Dalam memulainya kami ingin mendengarkan apa yang Engkau harapkan kami lakukan hari ini. Berkatilah kami semoga hari ini memberikan makna yang mendalam bagi kami. Dalam seluruhnya keterlibatan orang-orang yang kami cintai. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Matius. Dimuliakanlah Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Dimuliakan Kristus. Anak-anak kami sekalian, hari ini Yesus menyuguhkan, mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidaklah. Yesus berkata dalam Injilnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan." Pertanyaannya begini, why? Mengapa? Orang kaya yang dimaksud di sini adalah bukan orang kaya yang memang banyak hartanya, tetapi ini orang kaya yang dimaksud di sini adalah orang kaya mengandalkan kemampuan diri sendiri
tidak mau bergantung pada. Selain itu, ada juga seorang atau orang miskin yang berpaling dari itu. Kenapa? Dia kecewa. Kecewanya kenapa? Karena tidak menolong hidupnya, tidak membantu dia pada saat dia membutuhkan. Jadi dia merasa tidak adil Tuhan, maka ditinggalkan. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan Yesus yang sulit masuk ke dalam sekitar itu dia bagaimana? Malah Yesus memberi contoh, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jalan atau lubang pintu yang panjang. Artinya apa? Mungkinkah unta dapat masuk melalui pintu yang kecil atau lubang jarum? Pasti. Tetapi dalam hal ini Yesus menekankan itu mungkin terjadi jika ketidakmungkinan itu logika manusia, tetapi tidak dengan logika. Kenyataan bahwa kita sering mengeluh dengan perasaan kita tidak mampu berbuat apa. Aduh, saya tidak mampu. Aduh, saya tidak bisa. Kita langsung ciut dengan tanggung jawab yang diberi kepada kita. Kita sudah pikirkan, aduh, capeknya sajanya itu. Lalu kita mengalih atau mengeluh kepada Tuhan. Tapi kepada siapa aku memandang? Padahal sebenarnya kita perlu bantuan atau ketergantungan kepada Tuhan. Anak-anak kami sekalian, untuk memandang apa yang mau disampaikan di sini? Yang pertama, karena akhirnya aku tahu Tuhan mengutus kita dalam tugas dan tanggung jawab kita, maka kita harus percaya dan setia kepada. Kalau kita percaya dan setia, taat kepada, yakinlah Tuhan pasti berikan. Yang kedua, kita harus berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam percobaan, dalam tanggung jawab, semua harus serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan imbalan. Tuhan akan memberikan imbalan. Kita melakukan perbuatan yang baik atau tidak, orang dalam itu diberikan 100 kali lipat, 10 kali lipat. Yang keempat, kosongkan diri dari segala tuntutan dunia. Kita lakukan anak kami guru-guru. 4 poin yang mau diajarkan Yesus pagi hari. Melalui permenungan pagi ini kita akan berjalan hidup kita senantiasa mau ditutup sampai pada yang berakhir. Dengan demikian hidup kita akan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Bapaknya. Maka kita akan dapat masuk ke dalam kerajaan dengan beroleh. Semoga. Mari kita bersatu. Halo Bapak yang baik, terima kasih atas permenungan pagi hari ini yang boleh kami resapi, yang boleh kami renungkan untuk hari ini. Bantu kami ya Bapa, agar kami mampu hanya berpasrah kepada-Mu.
Semoga hari ini memberikan makna yang mendalam bagi masa depan kami. Berkatilah kegiatan kami hari ini, proses belajar mengajar kami, berkati orang tua kami, orang tua anak didik kami, bapak ibu guru yang mengajar, dan juga anak didik kami yang kami sayangi. Agar hari ini benar-benar memberikan kebahagiaan bagi kami semua. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi.